Sekarang kita akan membahas tentang tutorial menjahit rok sesuai dari awal. Nah, dalam video kali ini kamu akan melihat secara langsung bagaimana aku mempraktekkan semua materi yang sudah kita bahas, baik dalam tutorial penjahitan kupnat secara halus dan juga tutorial dalam menjahit saku dalam atau saku sembunyi dalam proses tutorial penjahitan rok sesuai ini. Nah, dalam proses penjahitan rok sesuai ini kita akan bagi menjadi beberapa section ya. Nah, untuk section pertama ini kita akan jahit semua bagian-bagian rok yang bisa kita jahit secara bersamaan dalam satu section atau dalam satu tahapan sebelum kita pindah ke papan setrika dan menyetrika masing-masing dari bagian yang sudah kita jahit tersebut. Hal ini berguna untuk mempersingkat waktu kita dan untuk mempercepat pekerjaan kita dalam menjahit rok sesuai ini. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, di sini kita akan jahit semua kupnat yang ada di bagian depan maupun di bagian belakang pola rok. Kemudian kita juga akan jahit bagian dari saku dalam di bagian lubang saku dari saku sembunyi. Kemudian kita juga akan menjahit bagian dari tengah belakang dari pola rok bagian belakang. Berikutnya kita akan move on, kita akan pindah ke section kedua yaitu proses pengepresan atau penyetrikaan pertama. Ini hanyalah teknik yang mau aku bagikan ke kamu berdasarkan dari pengalaman pribadi aku selama 7 tahun berkarir di dunia tata busana untuk menghemat waktu agar lebih efisien dan untuk mempercepat proses pengerjaan kita. Kalau kamu ingin mengerjakan satu persatu, misalnya kamu ingin menjahit satu kupnat, lalu menyetrika dan begitu seterusnya satu persatu, ya terserah kamu juga bagaimana kamu nyamannya saja. Tapi di sini aku mau berbagi ke kamu bagaimana cara untuk memanfaatkan waktu itu agar lebih efisien dan juga mempercepat pekerjaan kamu selama proses kreatif menjahit ini. Jadi kamu tidak harus mengikuti cara yang aku bagikan di sini. Kamu bisa menyesuaikan sendiri cara kamu yang sesuai dengan kecepatan kamu dalam menjahit dan juga kenyamanan kamu sepanjang proses kreatif dalam menjahit rok sesuai pertama kamu ini. Kalau memang cara yang aku bagikan ini terlalu cepat dan membingungkan, kamu bisa mempraktekannya satu persatu. Kamu tidak harus 100% mengikuti cara yang aku ajarkan di sini. Kalau kamu nyamannya menjahit satu persatu, kemudian menyetrika, kemudian kembali lagi ke proses menjahit, ya tidak apa-apa. Asalkan kamu bisa memahami poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam penjahitan rok sesuai ini seperti cara menjahit kupnat dengan halus dan rapi, kemudian cara menjahit saku dalam, dan juga bagaimana cara penyelesaian dan penjahitan resleting sekaligus dengan bagaimana cara menyelesaikan belahan overlap atau belahan timpahan di bagian belakang. Itu beberapa poin penting yang aku harap kamu bisa pelajari dari kursus ini. Perkara kecepatan dalam menjahit dan juga urutan dalam menjahit itu, kalau kamu memang punya teknik lain yang membuat kamu lebih nyaman dalam menjahit ini, tidak apa-apa, dipakai saja. Tidak harus 100% mengikuti cara yang sudah aku bagikan di video ini. Sekarang kita akan selesaikan terlebih dahulu bagian-bagian dari rok sesuai ini yang bisa kita selesaikan atau bisa kita jahit dalam section pertama ini sebelum kita melakukan proses pengepresan pertama atau proses penyetrikaan pertama kita. Nah, dalam tutorial video ini, setelah aku selesai menjahit keempat kupnat yang dimiliki rok sesuai ini, berikutnya aku menjahit bagian dari lubang saku dalam yang akan kita buat di bagian kanan dan kiri. Ingat, untuk di bagian lubang dari saku dalam ini, kita hanya perlu untuk menjahit dari titik atas ke titik bawah lubang saku dalam ini. Berikutnya kita akan potong diagonal dan mepet di kedua bagian titik atas dan titik bawah dari lubang saku dalam tersebut. Seperti ini contohnya. Kalau proses penjahitan saku dalam video tutorial kali ini kurang jelas, kamu bisa melihat ulang video khusus yang sudah aku buat sebelumnya, khusus membahas tentang tutorial menjahit saku dalam ini yang sudah aku jelaskan secara lebih detail. Karena di video ini kita fokuskan ke tahapan-tahapan atau proses penjahitan dari masing-masing bagian dari rok sesuai. Jadi di sini kita tidak akan membahas secara detail tentang masing-masing poin penting seperti penjahitan kupnat dan juga cara penyelesaian saku dalam ini.
Nah, di sini kita sudah selesai dalam menjahit bagian dari lubang saku dalam kita. Nah, di video sebelumnya tentang pembahasan bagaimana cara menjahit saku dalam ini, dijelaskan kalau kita sudah selesai menjahit bagian dari lubang saku dalam ini, kita wajib untuk menyetrika dan mengarahkan kampuh ke arah bagian kantung dari saku sebelum kita melakukan jahitan tindas. Nah, di sini aku tidak menyetrikanya karena kain mock-up yang aku pakai adalah kain katun, jadi aku cukup menggunakan jari dan mengepresnya dengan jari sedikit saja, dan kainnya pun sudah bisa mengikuti dengan baik. Jadi di sini aku tidak memerlukan setrika untuk mengarahkan kampuh ke arah bagian kantong saku. Nah, kalau kain yang kamu gunakan nanti itu bersifat licin atau bukan katun ya, non katun, jadi kain itu membutuhkan panas dari setrika untuk bisa pipih dan juga mengikuti bentuk, itu kamu harus setrika terlebih dahulu sebelum melakukan jahitan tindas agar jahitan yang kamu hasilkan itu bisa terlihat rapih. Nah, memang kain yang teksturnya itu lentur atau kain yang non katun memang memerlukan sedikit perhatian lebih dalam proses penyetrikaan dan pengepresan jika kita mau hasil jahitan kita itu rapih dan halus. Kalau katun memang dia sangat mudah untuk dijahit, jadi sedikit meringankan pekerjaan kita lah kalau kita menggunakan kain katun dalam proses praktek pembuatan rok selama proses pembelajaran kita ini. Nah, di sini kita sudah selesai dalam menjahit salah satu dari saku dalam kita. Berikutnya, lakukan proses yang sama pada saku dalam yang kedua. Nah, di sini setelah kita selesai menjahit kedua saku dalam dari rok sesuai yang akan kita buat, berikutnya kita akan move on ke bagian belakang. Kita akan jahit garis di sepanjang garis TB atau tengah belakang di bagian bawah resleting sampai ke ujung atas dari puncak belahan overlap atau belahan timpahan di bagian tengah belakang ini. Jadi di sini kita akan ukur dari pinggang itu kita turunkan sepanjang 17 cm sepanjang resleting, kemudian dari titik tersebut kita akan jahit ke bawah sampai titik ujung puncak atas dari belahan overlap atau belahan timpahan yang ada di bagian tengah belakang. Nah, di sini aku buat
tinggi dari belahan itu adalah 18 cm. Jadi aku akan ukur dari sisi bawah kelim itu, dari garis bawah kelim itu 18 cm ke atas aku akan tandai. Jadi dari titik bawah resleting itu ke titik atas puncak dari belahan belakang itu kita akan jahit menggunakan mesin jahit, dan kita akan kunci di kedua titik tersebut. Nah, di sini kita sudah selesai dalam proses penjahitan section 1. Berikutnya kita akan masuk ke section 2 di proses pengepresan atau penyetrikaan pertama kita. Selanjutnya kita akan setrika dari masing-masing bagian yang sudah kita jahit ini, mulai dari kupnat, lubang saku, dan juga belahan bagian belakang ini kita akan setrika semuanya, dan kita akan masuk ke proses selanjutnya. Lanjut ya, di video berikutnya kita akan bahas secara tuntas bagaimana cara menyetrika dari masing-masing bagian rok yang sudah kita jahit. Langsung saja kalau begitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.